Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita sudah menyelesaikan bahasan mengenai marfu'at dan sekarang sebelum melanjutkan ke mansubat atau jabatan-jabatan yang mansub, penulis Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi akan mengenalkan kepada kita dua istilah yang sejoli tapi ini bertolak belakang, yaitu nakirah dan ma'rifah. Bahasan ini sebetulnya nanti bukan cuma dipakai di bahasan ilmu nahwu saja, tetapi juga dipakai di bahasan ilmu yang lain, seperti kita membahas usul tafsir, kemudian membahas usul fikih, nanti akan kita kenal istilah nakirah dan ma'rifah. Di kitab Al-Muyassar bisa dilihat di halaman 51 dan halaman 52. Tapi sekarang kita akan melihat pengertian nakirah dan ma'rifah ya. An-nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi muayyanin. Namanya nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Maksudnya belum jelas penunjukannya itu mana atau siapa yang dimaksud, atau mungkin belum jelas kepemilikannya. Contohnya waladun, seorang anak, rajulun, seorang laki-laki, nabiyun, seorang nabi. Nah, kata waladun, rajulun, nabiyun ini namanya isim yang nakirah, masih belum jelas siapa yang dimaksud, tetapi umum aja, seorang anak, seorang laki-laki, seorang nabi. Anak yang mana tidak dijelaskan, makanya ini masih belum jelas, masih mubham, tidak menunjuk pada person tertentu. Dan lawannya namanya ma'rifah. Wal ma'rifatu huwa ma wudhi'a li muayyanin, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah tertentu. Jadi pembicara maupun pendengar sama-sama tahu siapa atau mana yang dimaksud atau milik siapa. Contohnya adalah Muhammad, Aisyah. Jadi kalau sudah menyebut nama orang itu sudah ma'rifah dalam bahasa Arab. Abuka, ayahmu. Jadi ini contoh-contoh isim yang ma'rifah. Nakirah itu lawannya merupakan ma'rifah. Kemudian ini untuk mempermudah saja, kalau di dalam bahasa kita al-waladu ini ma'rifah, ini waladun, seorang anak, ini nakirah. Ini afwan, sebelumnya tidak kelupaan saya kasih kepala tabel di sini, harusnya ini yang ma'rifah, yang ada alnya ini ma'rifah, yang ada tanwin ini nakirah. Kalau di dalam bahasa kita al-waladu yang ada alnya itu diterjemahkan anak itu atau anak tersebut. Kalau waladun itu diterjemahkan seorang anak, beda ya, anak itu atau anak tersebut versus seorang anak. Ini sudah jelas ketika kita ngomong anak itu bermain. Siapa anak itu? Mungkin anak yang ada di depan pembicara dan pendengar, atau mungkin yang sudah dikenal oleh mereka. Kalau seorang anak ini umum, penunjukannya masih umum, belum jelas. Kalau dalam bahasa Inggris nakirah itu a boy, seorang anak, kemudian anak tersebut itu the boy. Nah, ini kurang lebih perbedaan antara nakirah dan ma'rifah, untuk memudahkan saja. Berikutnya akan dijelaskan macam-macam isim yang ma'rifah. Yang selain ini itu adalah yang nakirah. Ma'rifah itu yang sudah jelas penunjukannya. Yang pertama dhamir atau kata ganti. Kata ganti itu pasti sudah jelas penunjukannya. Contohnya kamu. Kamu mungkin pengganti dari siapa? Kalau kamu namanya Muhammad, pengganti dari kata Muhammad. Nahnu, kami, itu pengganti dari saya dan teman-teman. Ana, saya, itu juga pengganti dari nama saya siapa, hiya, dia. Type itu yang pertama. Setiap dhamir adalah isim ma'rifah. Yang kedua adalah nama. Setiap nama dalam bahasa Arab itu kategorinya ma'rifah dengan ketiga jenisnya. Jadi nama itu ada nama ismun karim, nama jelas, ada juga nama kunyah yang diawali dengan abu, ummu atau ibnu. Kemudian yang ketiga nama laqab. Ismun karim itu nama jelas, Muhammad, Ali, Maryam. Jadi dalam bahasa kita nama asli itulah nama ismun karim.
Kalau kunyah itu nama apa tadi yang diawali oleh Abu, Ummu atau Ibnu. Abu Sa'id, Ummu Salamah ya. Kalau model sudah maklum seperti ini nggak masalah, tapi kalau di tempat kita karena nama seperti ini belum populer ya, jangan sampai digunakan sebagai media untuk bersembunyi ya. Dibalik nama kunyah, sementara nama aslinya disembunyikan ya. Kemudian berikutnya adalah nama laqab. Nama laqab itu nama julukan ya, Syamsuddin, Komaruddin. Ya, ini nama laqab bukan nama kunyah, juga bukan nama asli ya. Nah, setiap nama ya itu adalah ma'rifah. Berikutnya adalah ismul isyarah, isim isyarah. Setiap isim isyarah itu ma'rifah ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, contoh-contohnya hadza, hadhihi, haula, ini untuk laki-laki hadza, untuk perempuan hadhihi, haula ya untuk dua jenis laki-laki maupun perempuan. Kemudian dzalika, tilka, dan ulaika. Ini untuk penunjuk yang jauh. Kemudian yang keempat adalah isim mausul atau kata sambung atau kata penghubung yang berarti yang ya dalam bahasa kita. Itu ada aladzi, aladzani, aladzaini, aladzi, alatani, alatani ya. Pembahasan ketiga dan keempat silakan dapat dilihat di bagian isim-isim yang mabni, sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, yang isim isyarah maupun isim mausul kaitannya di sini adalah isim ma'rifah ya. Kemudian yang kelima adalah al-mu'arraf bi al. Jadi ma'rifah dengan adanya al. Contohnya al-walad, anak tersebut, al-ustadu, ustad itu, ar-rajulu, laki-laki itu. Maka kalau ada al itu sudah artinya itu ma'rifah, sudah dikenal. Ya, kalau belum misalkan masih pakai tanwin ya, waladun seorang anak, itu tanwinnya menunjukkan masih belum jelas. Ya, masih nakirah. Makanya di situ antara tanwin dan al itu nggak mungkin jadi satu karena penunjukan maknanya berkebalikan. Yang satu sudah jelas, yang satu belum jelas. Kemudian yang keenam adalah al-mudhaf ila li wahidin minal madhkurat. Al-mudhaf dimudhafkan ya, digandengkan maksudnya dengan salah satu dari isim ma'rifah yang disebutkan dari 1 sampai 5. Ya, mudhaf itu menggandengkan dua kata, misalkan untuk menunjukkan kepemilikan ya. Contohnya daftaruka, bukumu ya. Bukumu itu mudhaf, menyandarkan buku kepada kamu, yaitu pemiliknya. Daftarun itu awalnya nakirah, tapi ketika daftarun digabungkan dengan si pemilik yaitu ka ya, dhamir, termasuk dari ma'rifah yang pertama tadi, dia ikut-ikutan menjadi ma'rifah. Daftaru aliyin, bukunya Ali ya, ini disandarkan kepada nama orang. Daftaru hadza, bukunya si ini ya, disandarkan kepada isim isyarah. Daftaru alladzi ya, buku orang yang titik-titik ya, ini disandarkan kepada isim mausul. Ya pokoknya yang isim nakirah kemudian digandengkan dengan salah satu dari isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifah. Kemudian yang ketujuh al-munada al-maksud ya, munada yang dimaksudkan pada orang tertentu meskipun belum kenal atau belum tahu namanya. Ya ustadu, wahai ustad. Ya waladu, wahai sang anak ya, dia sedang ngobrol sama seorang anak di depannya, nggak tahu namanya, dipanggil ya walad. Ya, wahai anak, kisana, kesini ya. Itu namanya munada al-maksud ya, dan insyaallah nanti akan kita bahas secara lebih lengkap di mansubat jabatan munada. Taib itu 7 isim yang termasuk dari isim ma'rifah ya. Untuk sebagai modal kita belajar materi berikutnya. Taib, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.